wabarakatuh. Saya Mini Aulia Khalair. Saya merupakan salah satu anggota dari Citizen Project mata kuliah PKN ini. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa pertanyaan dari kuesioner yang telah kelompok kami berikan terhadap para responden. Pertanyaan pertama yaitu, sebelumnya topik di sini yang kami bahas yaitu penanggulangan pemerintah terhadap COVID-19 dalam pandangan masyarakat. Langsung aja kita ke poin pertama. Pertanyaannya adalah, berdasarkan keterangan yang Anda ketahui, bentuk penanggulangan seperti apa yang diberikan pemerintah terhadap COVID-19 sejauh ini? Di sini jawabannya ada 24 jawaban dari responden, yang jawabannya sangat universal dan sangat umum, yang dimana proses atau bentuk penanggulangannya meliputi yang sudah pemerintah lakukan seperti pemberian vaksin, lalu ada PSBB atau PPKM, lalu ada vaksin, lalu ada pengobatan dengan fasilitas di rumah sakit, vaksinasi COVID dan bantuan sosial. Lalu ada PPKM lagi, ada bantuan sembako dan beberapa daerah sudah menggalakkan vaksin, PPKM. Lalu ada mengikuti protokol kesehatan, mengadakan PPKM dan program vaksin di setiap daerah. Lalu ada lagi pemberian vaksin gratis dan melakukan PPKM. Lalu ada PPKM lagi, kemudian vaksin gratis, penyemprotan disinfektan ke ruang publik, lalu kampanye protokol kesehatan, lalu diberlakukannya semi lockdown, lalu propaganda ikut gencar program vaksinasi, kemudian PPKM, kemudian pemberitahuan untuk selalu menjaga protokol kesehatan, pemberian vaksin, lalu dilakukannya PPKM dan edukasi isoman. Lalu protokol kesehatan 3M, kemudian PPKM lagi, kemudian yang terakhir menurunkan angka positif yang terpapar wabah tersebut dengan melakukan lockdown, PSBB, kemudian new normal dan PPKM. Kesimpulan dari jawaban responden ini dapat kita simpulkan bahwa bentuk penanggulangan yang pemerintah lakukan terhadap COVID-19 ini merupakan salah satu bentuk atau upaya untuk menekan angka positif penyebaran COVID-19, di mana beberapa bentuk penanggulangan dari pemerintah ini ada yang berjalan dengan efisien, ada juga yang belum berjalan sebagaimana mestinya, di mana seperti vaksin, bantuan sosial, dan PPKM, kemudian pemberlakuan protokol kesehatan. Ada beberapa daerah atau ada beberapa dari sebagian masyarakat yang belum melaksanakannya, terutama pada bantuan sosial, di mana pemerintah belum memberlakukannya secara merata dan adil. Kemudian dari vaksin sendiri, ada dari sebagian masyarakat yang belum divaksin, jadi untuk daerah-daerah tertentu belum 50% berjalan secara lancar. Lalu dari PPKM sendiri, di sini hambatannya yaitu jika masyarakat tidak keluar rumah, maka masyarakat tidak bisa untuk menghidupi keluarganya atau mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Lalu untuk isolasi mandiri ini mungkin dilakukannya untuk bagi yang terjangkit COVID ini dan sudah didiagnosa positif, karena untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini supaya tidak menjalar dan mewabah kepada masyarakat umum. Demikian pertanyaan dari nomor 1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pertanyaan selanjutnya dari angket yang telah kita sebarkan kepada masyarakat. Pertanyaannya yaitu, apakah proses penanggulangan pemerintah dalam mengatasi COVID-19 di Indonesia sudah memadai? Masyarakat dari berbagai latar belakang yang berbeda tentu memiliki pandangan yang berbeda pula terhadap proses penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Ada masyarakat yang beranggapan bahwa seluruh rangkaian penanggulangan yang diberikan oleh pemerintah ini berjalan dengan baik. Namun tak jarang ada pula masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah kurang optimal dalam proses penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Maka dari itu,
Untuk memastikan hal tersebut, melalui angket yang kami sebarkan, masyarakat menilai bahwa penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah 50% berjalan dengan baik. Lantas, apa yang menjadi permasalahan dalam penanggulangan COVID-19 bagi masyarakat? Banyak sekali pendapat yang telah diberikan oleh beberapa masyarakat dari latar belakang yang berbeda terhadap angket yang telah kita sebarkan. Ada yang menilai bahwa penanggulangan COVID-19 yang dilakukan pemerintah ini kurang memadai, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah dalam pelaksanaan PPKM yang saat ini sedang gencar dilaksanakan di Indonesia. Masyarakat menengah ke bawah cenderung sulit untuk melakukan PPKM karena jika tidak bekerja, mereka tidak memiliki penghasilan untuk membeli perlengkapan guna kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sementara pemberian bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah pun belum diberikan secara merata. Lalu ada juga masyarakat yang berpendapat, khususnya mengenai penyebaran vaksinasi. Responden menilai bahwa meskipun saat ini pemberian vaksinasi di Indonesia mencapai angka 90%, namun masih banyak sekali warga yang masih kurang edukasi terkait vaksin yang pemerintah berikan. Penggunaan media sosial yang marak pun menjadi tempat penyebaran hoaks oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait vaksin. Sehingga masih banyak masyarakat yang ragu untuk melakukan vaksinasi. Lalu juga adanya miskomunikasi dan kurangnya ketersediaan informasi terkait jadwal vaksinasi di daerahnya masing-masing. Sehingga dalam hal ini pemerintah dianggap perlu melakukan sosialisasi ke tiap-tiap daerahnya melalui setiap perwakilan untuk memastikan kelancaran dan penyampaian informasi terkait vaksinasi. Lalu, selain itu, ada juga masyarakat yang menilai bahwa proses penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah cukup baik. Namun yang menjadi permasalahan adalah kurangnya dukungan yang diberikan masyarakat terkait dengan putusan pemerintah yang diberlakukan. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa COVID-19 ini hanyalah urusan pemerintah, sehingga masyarakat masih banyak yang tidak ikut serta untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Padahal seharusnya untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang baik, perlulah sinergi dari seluruh pihak agar dapat menekan dan mengatasi penyebaran COVID-19 secara maksimal. Dalam hal ini, penekanan kasus COVID-19 memang sangat memerlukan dukungan dari seluruh belah pihak. Rajin melakukan cuci tangan, selalu menggunakan masker, membatasi kegiatan sosial, dan melakukan vaksinasi perlu dilakukan. Bukan hanya karena hal tersebut adalah anjuran pemerintah semata, tapi untuk melindungi kesehatan kita agar tidak mudah terpapar virus COVID-19 yang mematikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Ratudela Oktaviani. Saya anggota dari mata kuliah PKN dalam proyek Citizen kali ini. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut telah dijawab oleh beberapa orang yang berpendapat. Rata-rata yang menjawab di sini yaitu mahasiswa. Yang mana pertanyaan yang saya ajukan tersebut yaitu pemerintah memiliki 4 strategi dalam penanganan kasus COVID-19 yaitu gerakan memakai masker, pelaksanaan rapid test, pemberian edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri, serta isolasi rumah sakit. Menurut Anda, apakah strategi tersebut adalah strategi yang terbaik dalam mengatasi pandemi COVID-19? Berikan tanggapan Anda. Tentunya di sini sudah pasti ya beragam jawabannya. Langsung saja saya bacakan jawaban dari beberapa orang yang berpendapat pada pertanyaan yang saya ajukan ini. Yang pertama ada jawaban yaitu strategi tersebut sudah baik, namun bukan yang terbaik. Menurut saya perlu ada tambahan dengan sifat dan karakteristik masyarakat Indonesia yang masih bebal. Seperti yang bisa dilihat masih banyak warga yang berani mudik, kumpul-kumpul, dan lain-lain. Pemerintah harus bisa menerapkan strategi yang dapat membuat masyarakat patuh akan prokes. Saya akan melanjutkan jawaban yang selanjutnya. Menurutku itu sudah baik, tetapi masih sangat disayangkan banyak sekali penipuan hasil data dari rapid test itu sendiri. Karena di sini jawabannya itu lumayan banyak, maka saya akan sebutkan atau bacakan terlebih dahulu dari jawaban yang ada di sini.
Nanti saya di akhir akan simpulkan keseluruhan jawaban semuanya ini. Langsung saja ke yang selanjutnya. Di sini ada jawaban yang menjawab bisa menjadi strategi yang baik apabila masyarakatnya bisa diajak kompromi dan konsisten untuk mengikuti strategi tersebut. Lalu di sini ada yang menjawab, menurut saya pemerintah sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat, tapi masih jadi masalahnya yaitu kesadaran dari kita sendiri akan COVID-19 yang masih kurang. Masih banyak yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Lalu, strateginya baik karena bagaimanapun pemerintah tetap memikirkan kesehatan masyarakatnya. Lalu ini ada jawaban lagi. Strateginya memang bagus dan bisa dibilang terbaik, tapi praktik di lapangannya masih banyak yang menyimpang. Hasil rapid atau swab palsu masih banyak. Rumah sakit yang mengcovidkan pasien demi insentif masih ada. Karena di sini jawabannya hampir sama, maka saya akan menyebutkan kurang lebih 2 lagi jawaban. Iya, karena dengan hal itu pemerintah telah membantu memberikan fasilitas bagi masyarakat dalam melawan virus COVID-19. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa jawaban yang telah saya bacakan tadi, bahwa di sini hampir sama, semua berpendapat bahwa strategi yang dilakukan oleh masyarakat ia sudah baik. Akan tetapi ada beberapa sedikit problem yang menjadi kendala dalam menangani COVID-19 ini. Saran saya di sini, saya harap masyarakat yang tadinya kurang patuh terhadap protokol kesehatan, ayo kita patuhi aturan yang ada, protokol kesehatannya juga dipatuhi dan dijalankan. Dan untuk pihak rumah sakit yang pernah memalsukan hasil rapid test, tolonglah bekerja sejujurnya, infokan informasi sesuai faktanya. Karena demi untuk kebaikan kita semua. Yang pada intinya tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Sekian dari saya, maaf apabila banyak kekurangan dan tutur kata yang tidak baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastasia Permatasari Putri, mahasiswi dari mata kuliah umum PKN untuk kelengkapan tugas Citizen Project. Di sini saya dan teman-teman saya telah membuat beberapa pertanyaan yang telah disebarkan melalui angket. Di sini juga saya akan membacakan 2 pertanyaan dan jawaban yang telah dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, baru-baru ini pemerintah menetapkan PPKM darurat karena adanya kenaikan kembali COVID-19. Apakah kegiatan PPKM di daerah Anda berlangsung dengan baik? Berikan tanggapan Anda. Untuk jawabannya sendiri di sini 50/50 karena ada yang menjawab kurang baik dan juga baik. Kurang baiknya sendiri karena masyarakat belum sepenuhnya patuh. Faktor ekonomi yang berperan besar dalam pelaksanaan ini, karena jika WFH masih bisa melaksanakan pekerjaan di rumah, namun jika harus buka toko atau tempat serta pergi untuk mencari konsumen, maka hal ini juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Kalau untuk jawaban yang cukup baik, karena sudah banyak gerai toko yang menerapkan sistem take away atau delivery order, sehingga masyarakat tidak bisa melakukan dine-in. Untuk pertanyaan yang kedua adalah, menurut Anda, apakah penetapan PPKM dan sosialisasi double mask, yaitu penggunaan 2 masker, merupakan langkah yang tepat dalam menanggulangi kenaikan COVID-19? Berikan tanggapan Anda. Kalau untuk jawabannya sendiri di sini rata-rata sudah menjawab baik dan iya. Karena penggunaan double mask sendiri di sini untuk lapisan yang pertama yaitu masker medis dan lapisan yang kedua yaitu masker kain. Kenapa harus menggunakan
double mask karena untuk penggunaan masker medis sendiri, karena masih ada rongga udara yang besar, jadi ditutupi dengan masker kain agar lebih efektif. Dan penularan virus melalui udara lebih sedikit. Di sini juga ada yang menjawab belum terlalu tepat karena belum tentu menular dari pergesekan antara tangan kita dan tangan orang lain. Saya juga cukup setuju dengan jawaban ini karena belum tentu penularan itu melalui rongga hidung dan juga rongga mulut, tapi bisa juga karena kita memegang benda atau sehabis dari luar dan setelah memegang apapun tapi tidak cuci tangan dan langsung memegang daerah muka, itu juga bisa menjadi penularan. Maka dari itu ada anjuran protokol kesehatan cuci tangan secara rutin untuk mengurangi resiko penularan melalui barang yang sudah kita pegang atau pergesekan tangan. Untuk kesimpulannya sendiri, saya bisa menarik kesimpulan dari 2 pertanyaan tersebut. Yang pertama tentang PPKM. Menurut saya dengan adanya PPKM darurat ini sudah sangat efektif karena banyak masyarakat yang sudah taat kepada aturan ini, yaitu bisa dilihatnya kota Jakarta dan juga beberapa kota yang jalanannya sepi, sudah tidak ramai, dan juga masyarakat yang sudah tidak ada yang melakukan nongkrong-nongkrong atau diem di kafe karena sudah tidak diizinkan untuk dine in. Untuk sosialisasi double mask, saya bisa menarik kesimpulan bahwa di sini banyak yang setuju karena seperti yang kita tahu, virus ini dengan kita melakukan kontak fisik selama 5 atau 10 detik pun sudah bisa adanya penularan. Jadi penting untuk kita untuk melakukan double mask setiap kita berpergian. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wita Diwianti dari kelas A1 Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membawakan beberapa data yang diperoleh berdasarkan survei yang telah kami lakukan melalui pengisian kuesioner mengenai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap aturan-aturan di masa pandemi COVID-19, serta opini dari para responden mengenai solusi dari permasalahan pelanggaran tersebut. Nah, yuk sekarang kita simak video berikutnya. Di sini saya akan memaparkan beberapa jawaban dari 3 pertanyaan yang telah kami ajukan. Dan pertanyaan pertama adalah, apakah Anda sering menemukan bentuk pelanggaran masyarakat atas pelaksanaan kegiatan pemakaian masker, pemberian vaksinasi, serta pemberlakuan PPKM darurat COVID-19? Berdasarkan data yang telah kami peroleh dari survei, 100% responden menyatakan bahwa ya, mereka masih sering menemukan bentuk pelanggaran masyarakat atas pelaksanaan kegiatan pemakaian masker, pemberian vaksinasi, serta pemberlakuan PPKM darurat COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih perlu diberikan edukasi secara lebih lagi terhadap aturan-aturan yang harus mereka patuhi di masa pandemi, demi meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya dari virus COVID-19 ini, serta mencegah penyebaran kasus COVID-19 saat ini. Pertanyaan yang kedua yang kami ajukan kepada para responden adalah, pelanggaran seperti apa yang sering kali Anda temukan? Dan jawaban yang kami temukan pun beragam. Mulai dari tidak menggunakan masker, masih ditemukannya kerumunan di tempat-tempat tertentu tanpa menerapkan penjarakan sosial dan protokol kesehatan, nekat bepergian jauh di masa PPKM, enggannya melakukan vaksinasi, dan masih banyak ditemukannya masyarakat yang melakukan kontak fisik secara langsung, baik itu bersalaman atau berpelukan jika mereka bertemu, dan tentunya masih banyak lagi keadaan-keadaan atau pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di tengah masyarakat seperti saat ini. Itu artinya masyarakat harus bisa lebih mematuhi setiap kebijakan yang telah ditetapkan, dan pemerintah atau aparat yang bertugas pun
sebaiknya bisa lebih tegas lagi dalam hal menindaklanjuti setiap pelanggaran yang ada dengan adil, objektif, tanpa unsur tajam ke bawah maupun tumpul ke atas. Lalu, pertanyaan ketiga yang kami ajukan kepada responden adalah kemukakanlah solusi terkait pelanggaran yang dilakukan masyarakat atas pelaksanaan seluruh kegiatan yang sudah disebutkan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya seperti vaksin dan lain-lain. Jawaban yang dikemukakan oleh para responden kali ini pun cukup variatif. Ada yang bilang hanya perlu mengingatkan para pelanggarnya saja agar senantiasa mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Ada yang menyarankan pemberian sanksi terhadap para pelanggar. Lalu ada juga yang mengadakan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya penggunaan masker dan menaati protokol kesehatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar. Lalu, ada pula yang menyarankan untuk diadakannya pendekatan antara pemerintah dan masyarakat guna mengedukasi masyarakat agar meningkatnya rasa melek terhadap COVID-19 agar tidak mudah terperdaya oleh banyaknya berita hoax mengenai virus ini. Terlebih lagi mengenai informasi yang menyatakan bahwa COVID-19 itu hanyalah sebuah berita bohong, tidak nyata, atau hanya bagian dari teori konspirasi saja. Karena dengan pendekatan secara langsung, masyarakat diyakini akan merasa diperhatikan, dirangkul, dan tidak hanya diperintah-perintah. Kesimpulannya adalah masih banyak ditemukannya kasus pelanggaran terhadap berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami pun berharap masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama dan saling bahu-membahu demi menekan laju penyebaran virus COVID-19. Mari bantu para tenaga medis dengan tinggal di rumah saja. Semoga Indonesiaku segera pulih. Sekian dari saya, dan pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Afina Novita. Saya Wita Diwianti pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afina Novita Zanati dengan NIM 2020098. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari survei yang telah kami kerjakan. Nomor 12. Singapura menetapkan denda atas pelanggaran penetapan pemerintah terhadap siapapun sebesar $300 Singapura. Memasok tenaga medis yang lebih siap dan memperketat pengawasan WNA. Hal tersebut terbukti dalam menekan angka kenaikan virus COVID-19 di Singapura. Apakah di Indonesia memperlakukan langkah tersebut akan menekan angka kenaikan COVID-19? Jelaskan tanggapan Anda. Dari survei yang telah kami lakukan, terdapat 21 jawaban yang tentunya berbeda-beda. Ada yang setuju bahwa Indonesia bisa menerapkan hal yang sama seperti di Singapura. Ada contohnya seperti peningkatan pengawasan keluar masuknya WNA di Indonesia, bahkan menutup akses keluar masuk dari Indonesia untuk saat ini. Meningkatkan sosialisasi COVID-19 kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap COVID-19. Dan banyak yang beropini bahwa cara ini akan efektif untuk menjadi penanganan COVID-19 di Indonesia. Namun, ada pula yang tidak setuju dengan pernyataan di atas. Singapura ialah negara maju yang artinya ekonomi di sana lebih baik, berbeda dengan di Indonesia, apalagi untuk bagian penerapan denda. Setiap negara memiliki masyarakat dan kebudayaan yang berbeda-beda, jadi penanganannya pun tidak akan sama. Lagi pula, dengan solusi denda tersebut dirasa kurang solutif. Rakyat di Indonesia pun tergolong banyak, maka lebih baik jika lebih difokuskan kepada pemerataan vaksinasi COVID di Indonesia. Bisa disimpulkan bahwa kita dapat mengambil pembelajaran dari penanganan COVID-19 di Singapura, namun bukan berarti kita dapat menangani COVID-19 di Indonesia dengan cara yang sama, dikarenakan perbedaan ekonomi, kebudayaan, dan banyak penduduk di Indonesia. Nomor 13. Faktor apa saja yang membuat Indonesia mengalami kasus lonjakan COVID-19, sementara di negara lain kasus COVID-19 mulai menurun? Adanya varian baru virus COVID-19 yang semakin ganas mengakibatkan kelonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Kelonjakan tersebut didukung dengan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyikapi
adanya COVID-19 dengan menyepelekan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Banyak pula masyarakat yang tidak ingin vaksinasi karena terhasut hoaks yang beredar mengenai efek vaksin. Padahal, vaksin sangat dianjurkan untuk mengurangi kelonjakannya. Maka seharusnya pemerintah lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksin beserta cara kerja vaksin dalam memerangi virus. Adapun banyak hoaks yang beredar membuat masyarakat semakin abai. Beberapa dari mereka beranggapan bahwa COVID-19 merupakan permainan politik para tertinggi negara untuk mendapatkan keuntungan, salah satunya dengan cara memanfaatkan bantuan sosial yang pada hakikatnya diperuntukkan untuk masyarakat. Kurangnya ketegasan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 pun membuat semakin banyaknya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker saat keluar rumah, atau bahkan beberapa masyarakat masih sering berkerumun bersama orang-orang. Oleh karena itu, mari bersama kita tingkatkan kedisiplinan dalam menekan kelonjakan kasus COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan, lakukan vaksinasi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, meminimalkan mobilisasi, serta menghilangkan stigma. Nomor 14, berikan harapan Anda terkait pemerintah dalam proses penanggulangan COVID-19. Dari 21 tanggapan survei di atas dapat disimpulkan bahwa mereka kebanyakan ingin masyarakat lebih berpartisipasi dalam menjalankan program pemerintah, menjalani prokes dengan baik. Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan pandemi ini, pemerataan vaksinasi di Indonesia, dan hukum yang tidak berat sebelah. Semoga corona atau COVID-19 ini cepat selesai dan kita dapat hidup dengan normal kembali. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf karena banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.